Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Prastowo, SPD MSc. Saya seorang staf pengajar atau dosen dari Prodi Teknik Pertambangan Fakultas Teknologi Mineral Institut Teknologi Nasional Yogyakarta. Di sini saya akan menyampaikan narasi pengajaran dari rambu-rambu PDD UKT-PT Cerdas Smart tahun 2021. Saya mengajar mata kuliah Geofisika Tambang dengan bobot SKS sejumlah 2 SKS dan berada pada semester antara 4 dan 5. Mata kuliah ini harus dipenuhi yaitu mata kuliah prasyarat, yaitu adalah Fisika Teknik 2. Background pendidikan saya menempuh sarjana di pendidikan fisika FMIPA Universitas Negeri Yogyakarta, dan saya menempuh magister pada Departemen Ilmu Fisika, peminatan Geofisika FMIPA Universitas Gadjah Mada. Baik, selanjutnya untuk deskripsi mata kuliah, Geofisika Tambang adalah mengenai sifat fisik bumi serta berbagai metode geofisika dalam pengukuran fisik bumi secara umum. Dalam mata kuliah ini, satu semester ini saya membagi hanya dua metode saja, yaitu adalah metode geolistrik dan metode magnetik. Metode geolistrik itu saya tekankan hanya pada konfigurasi dipol-dipol saja, dengan penjabaran mengenai pengertian metode geolistrik, kegunaan metode geolistrik, teori hukum Ohm, akuisisi data, dan interpretasi. Begitu juga dengan metode magnetik yang pelaksanaannya setelah UTS, yang meliputi dasar metode magnetik yaitu hukum Coulomb, sifat kemagnetatan benda, kegunaan magnetik, koreksi alat, koreksi topografi, koreksi variasi medan harian magnet bumi, magnetisme remanen normal, kemagnetan batuan, teori model benda bawah permukaan, akuisisi data, dan interpretasi. Kemampuan yang diharapkan setelah mata kuliah ini yaitu adalah mahasiswa mampu menerapkan geofisika untuk menyelesaikan masalah dalam eksplorasi pertambangan dengan tepat dan benar. Mahasiswa mampu menerapkan geofisika untuk menyelesaikan masalah dalam monitoring saat pertambangan. Yang ketiga, mahasiswa mampu menerapkan geofisika untuk menjelaskan permasalahan yang berhubungan dengan rekayasa perencanaan pertambangan. Yang keempat, mahasiswa mampu menganalisis hasil pemodelan bawah permukaan yang berhubungan dengan rekayasa pertambangan. Kemudian materi yang saya ajarkan yang pertama adalah pendahuluan geofisika dulu, kemudian konsep dan dasar teori metode geolistrik dan magnetik, akuisisi data, metode geolistrik dan magnetik, pengolahan data, metode geolistrik dan magnetik, interpretasi data, penentuan sumber daya, target pengukuran. Untuk sistem pembelajarannya, saya bagi dua, yaitu luring dan daring. Kalau untuk daring, saya menggunakan platform dari ITNJ, yaitu kuliah.itnj.ac.id. Kemudian untuk itu untuk asinkron, sedangkan untuk sinkronus saya biasa menggunakan platform Zoom atau Google Meet.
Kemudian untuk metode pembelajaran, saya membagi 3, yaitu adalah demonstrasi, diskusi, dan ceramah. Untuk sistem penilaian, saya membagi 3, yaitu tugas, beserta dengan keaktifan itu 40%, UTS itu 20%, UASnya adalah 40%. Untuk teknik penilaian, saya membagi 2, yaitu adalah tes dan non-tes. Untuk penilaian tes sendiri, ya, saya jalankan pada saat UTS dan saat UAS. Sedangkan non-tes, saya jalankan saat terjadinya diskusi kelas maupun tugas. Untuk contoh rubrik penilaian non-tes sebagai berikut. Berikut penjelasan dari mata kuliah Geofisika Tambang ini, dan mari kita lihat video pembelajaran Geofisika Tambang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat malam, mahasiswa semuanya. Kita ketemu lagi ya di mata kuliah kita, mata kuliah Geofisika Tambang. Oke, terima kasih sudah berkenan hadir. Mari kita buka dulu dengan membaca doa. Menurut keyakinan masing-masing kami persilahkan. Berdoa selesai. Oke, Mas, Mbak. Semoga semuanya sehat walafiat gitu ya. Dalam keadaan apapun. Karena sehat itu sebuah nikmat yang sangat luar biasa. Oke. Kita lihat di depan Anda ini semua sudah ada tertampil ya, terlihat bahwa ada orang itu yang pegang listrik ya, pegang kabel itu Mas Mbak. Pegang kabel yang dia kayak hitam itu ya, tersengat listrik. Tersengat listrik. Artinya ada sebuah energi. Sebuah energi yang mengalir melewati penghantar kabel itu, gitu ya. Insya Allah semoga semuanya pernah tersengat listrik. Pernah belum? Pernah Pak. Pernah ya. Alhamdulillah. Itu sakit nggak Mas? Lemes Pak. Lemes ya. Ya oke. Berarti kamu tinggal makan aja nanti biar nggak lemes. Oke ya. Nah, kenapa kok bisa kesengat listrik kita gitu ya? Kenapa gitu ya? Karena gini Mas Mbak, kita itu sebagian besar adalah cairan, darah gitu ya, darah. Sehingga ketika ada listrik kita pegang, maka saya akan mengalir lewat sela-sela ini, lewat kulit masuk, lewat darah, kemudian lewat jantung, kemudian kalau kita nggak pakai alas kaki, maka listrik itu akan mengalir ke tanah. Listrik energi itu akan mencari kesetimbangan, akan mencari dalam geofisika gitu ya. Nah, geofisika itu apa sih? Ge itu adalah bumi, fisika itu ya ilmu fisika. Artinya apa? Artinya kita itu mencari pengetahuan tentang bumi melewati ilmu-ilmu fisika. Gitu ya. Oke, ada gambaran ya. Nah, Anda mesti bayangkan kalau fisika itu sulit banget. Ya enggak sebenarnya Mas. Gitu. Kalau kita sudah masuk ke fisika enggak insya Allah. Gitu. Enggak sulit sekali. Nah, ini adalah sebuah ilustrasi aja ke listrikan. Nah, listrik ini mengalir lewat kabel. Nah, kalau di geofisika kita mengalirkan listrik kita lewatkan di tanah, gitu ya. Lewatkan nanti listrik itu akan mengalir lewat tanah, terus kemudian lewat tanah, lewat batu, lewat air dan sebagainya. Nah, dari sana kita setelah diinjeksikan listrik tadi itu, kemudian kita membuat gambaran seperti apa sih di bawah tanah itu.
oh ternyata di bawah tanah kita yang kita injak ini itu ada airnya. Kedalaman berapa? Misalkan 10 meter. Apalagi, oh batu andesit ini mas. Nah, ya, yang orang tambang ini, wah senang banget. Dalam pada 5 meter kita dapat 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 tambang gitu ya, dapat apa namanya, dapat batu, kita udah jual gitu ya, kita dapat untung seperti itu. Oke, gitu ya. Oke, nah terus kemudian ini geofisika tambang kita ya sekarang ya. Oke, nah terus, oke, dari kuliah ini gitu ya, dari kuliah ini diharapkan Anda itu mampu menjelaskan apa sih konsep resistivitas batuan. Mahasiswa mampu Anda menjelaskan tentang bagaimana sih geolistrik dalam eksploitasi pertambangan. Begitu. Oke, gitu ya. Nah, jadi setelah kuliah ini selesai, Anda itu diharapkan mampu dapat menjelaskan apa sih artinya resistivitas batuan itu apa sih resistivitas, terus kemudian apa sih yang manfaat dari geolistrik ini dalam eksploitasi pertambangan atau mungkin monitoring dalam pertambangan apa sih? Nah, oke. Sebelum ke sana, kita kembali ke hukum Ohm. Oh iya, kita sedikit rumus-rumus ya, rumus-rumus tentang fisika gitu ya. Karena ini mau nggak mau ya ada rumus gitu ya. Nah, oke. Makanya geofisika ini itu ada syaratnya untuk bisa masuk ke geofisika mata kuliah ini, yaitu adalah fisika teknik 2. Itu saya juga yang mengajar gitu ya, tentang geofisika teknik 2. Kalau fisika teknik 2 itu saya. Nah, di sana dijelaskan tentang listrik dan magnet gitu ya, pas sekali. Jadi kita nanti satu semester ini itu yang sebelum UTS kita membahas tentang kelistrikan batuan, yang setelah UTS kita akan membahas tentang pemasangan batuan. Oke, untuk hukum Ohm, kita dari hukum Ohm gitu ya. Kita mengingat pada mata kuliah dulu gitu ya, apa itu hukum Ohm gitu ya. Ya, hukum Ohm itu hukum yang ditemukan oleh Mas Ohm gitu ya. Ohm, jadi Ohm gitu. Ini semacam Ohm ya. Nah, terus kemudian di sana hukum Ohm itu ada simbol namanya, ada sebuah istilah, arus listrik, tegangan listrik, hambatan listrik. Ada lagi namanya sekarang resistivitas listrik. Nah, arus listrik itu simbolnya I, satuannya ampere. Tegangan listrik itu adalah simbolnya V, satuannya volt. Hambatan listrik itu R, simbolnya, satuannya adalah ohm, gitu ya. Nah, kenapa harus ada simbol juga? Kenapa ada satuan juga? Ya, kita kembali ke fisika teknik 1 dulu, ya, tentang besaran satuan, gitu ya. Jadi dalam fisika itu ada sesuatu yang dia itu mempunyai besar, mempunyai nilai atau angka, dan mempunyai satuan. Kadang juga mempunyai arah juga, gitu ya. Sesuatu apapun itu. Anda pergi ke kampus naik motor, jaraknya berapa? Nah, itu sudah fisika itu. Kecepatannya berapa? Sudah fisika. Nah, sekarang hambatan listrik R sama Ohm, nah resistivitas Rho. Nah, yang kita cari ujungnya adalah Rho itu, Mas, Mbak. Ini P, bukan P itu ya, bacanya Rho. Sebenarnya Rho. Oke, Rho itu adalah resistivitas listrik. Nah, yang di sini yang kita cari adalah resistivitasnya. Jadi, semua benda itu pasti bisa dilewati listrik. Entah itu gampang dan tidak. Kalau gampang, berarti listrik akan mudah sekali mengalir. Contohnya tadi, apa kabel, apa tembaga. Jadi listrik lewat tembaga. Ya, gampang sekali. Kalau yang susah itu apa? Kayu. Susah. Tapi kalau kayu basah, gampang. Kayu dikasih air, itu nanti akan gampang listriknya ngalir. Karena apa? Listriknya lewat airnya. Listrik melewati zat air tadi. Begitu. Nah, sekarang kita analogikan dengan batuan tadi. Ketika listrik mengalir gitu ya. Ketika listrik mengalir di tanah gitu ya, melewati batu, andesit, dia kompak sekali gitu ya. Terus melewati air, melewati
apalagi lempung misalkan. Nah, di geofisika ini kita mencari nilai rho ini, Mas, Mbak, gitu ya. Mencari nilai rho ini. Rho-nya berapa sih? Oh, 20. Nah, kemudian kita cocokkan dengan tabelnya. Oh, 20 itu apa sih? Oh, ternyata air. Oh, kok 1000 ini? Rho-nya 1000 ini. Nah, kita cocokkan dengan tabel. Apa 1000 itu? Oh, ternyata andesit. Ya. R sama dengan rho L per A. Artinya apa? Artinya adalah resistivitas itu akan berbanding terbalik dengan panjangnya. Artinya apa? Kalau semakin panjang, rho-nya semakin kecil. Oke. Nah, kira-kira gini, Mas. Apa yang mempengaruhi resistivitas batuan? Kira-kira apa yang mempengaruhinya? Tadi kita udah jelasin ya, udah jelasin ketika kayu kalau kering itu akan susah dilewati air. Nah, gimana kalau kayunya basah? Ya kan? Nah, itu akan gampang. Nah, di sini adalah porositas. Ya. Porositas. Ini, porositas. Pori-pori atau sela-selanya. Jadi batu itu kayak kita ada wadah gitu ya, ada wadah kita kasih batu-batu kerikil kecil. Nah, di sela-sela batu itu karena dia bulat-bulat, maka dia ada celah-celahnya. Nah, celah-celah itu akan diisi apa? Kalau diisi air ya, kalau di dasar gampang mengalir, kalau diisi udara ya susah mengalir. Kemudian permeabilitas. Apa itu permeabilitas? Permeabilitas itu adalah kemampuan sebuah benda untuk meloloskan air. Coba kalau Anda lihat selang gitu ya, selang air. Dari ujung ke ujung, air langsung mengalir, just gitu ya. Tapi kalau selangnya itu tak mampet gitu ya, gampang lolos enggak? Gampang lolos enggak, Mas? Halo? Halo Pak. Enggak ya, enggak lolos ya. Halo? Oke. Jadi, apa itu transitas? Artinya apa? Gini, Mas. Ini ada sebuah lubang pori-pori. Ini pori-pori. Nah, kalau dia tersusun seperti ini, bolong seperti ini, maka dia akan gampang sekali meloloskannya. Artinya apa? Permeabilitasnya gede. Tapi kalau susunan pori-porinya itu menggeser sedikit, gini, maka airnya akan bisa mengalir. Paham ya? Oke. Halo? Paham. Oke. Halo, Pak. Oke, ini seperti yang kita tabelkan di kiri Anda, layar Anda, dan ini dari yang di kanan Anda itu adalah ketika ada di sana ada mineralisasi. Gitu ya. Coba kita baca grafiknya coba. Yang ini adalah grafik titiknya kotak kuning dan bulat-bulat hitam. Gitu ya. Ini adalah fine mineralisasi dan disseminate mineralisasi. Artinya apa? Artinya intinya gini aja. Batu itu mengandung mineralisasi. Gitu ya. Nah, ini yang grafik kiri, ini adalah resistivitas. Grafik kanan adalah konduktivitas. Nah, terus kemudian yang bawah ini adalah besarannya, kandungan dari sulfidannya. Nah, coba lihat. Ini miringnya cenderung miring ke kiri ya, miring ke atas ya, sana ya. Nah, artinya apa? Artinya semakin ke kiri, sulfidanya itu semakin kecil ya, sulfidanya semakin kecil ya, seperti ini ya. Sulfida semakin kecil, ke sana naik ya, naik ke atas, maka resistivitas itu akan semakin atau dibalik. Ketika sulfida itu semakin kecil, semakin besar, maka resistivitas akan semakin kecil. Hal ini dari ini ya, dari mineralisasi ini, begitu ya, dan kandungan sulfida. Artinya apa? Artinya kalau misalkan kandungan sulfida semakin besar, maka listrik akan mudah mengalir. Ketika listrik mudah mengalir, maka daya hambat listriknya itu semakin kecil. Paham ya, Mas ya? Makanya di sini resistivitasnya semakin kecil. Oke? Oke, gitu ya. Sip. Nah, inilah contoh dari
hasil pemodelan dari geolistrik gitu. Nantinya akan seperti ini, Mas. Ini adalah sebuah penelitian saya yang 2014 lalu, gitu ya, 2014 ya, 2014. Sebenarnya 2021 ya. Sorry, ini 2021 ya. Nah, nanti akan seperti ini. Yang merah-merah ini adalah titik ukurnya, jadi nilai angka dari resistivitasnya. Terus kemudian yang biru-biru ini adalah batunya, target kita, batu andesitnya. Kalau di sini saya pakai batu andesitnya. Nah, nanti akan seperti itu. Ujung-ujungnya akan seperti itu. Ya, nah dari sini kita bisa generate berapa sih volumenya dari batu itu, berapa meter kubik. Nah, nanti akhirnya dikalikan dengan densitas batuan yang banyak sekali tentang di sana, tentang kajian di sana tentang curah banyak, dapatlah tonasenya, berapa ton sih batu yang di sana. Nah, kemudian nanti dipakai sebagai pertimbangan penambangan selanjutnya. Apakah nanti layak ditambang apa tidak dari segi sumber dayanya. Begini maksudnya. Kalau misalkan cuma 1.000 ton, tak hitung-hitung ini untuk bayari sewa eskavator, bayari ngurus iup, misalkan bayari tenaga, beli solar dan sebagainya, dapat untung cuma sekian. Wah, ini berarti nggak layak tambang. Nah, seperti ini adalah sebuah kajian awalnya itu seperti itu. Jadi gunanya seperti itu. Nah, kemudian kita kalau misalkan mau membuat iup baru, misalkan iup gitu ya, izin usaha pertambangan, dari SDM juga harus mencantumkan model-model geofisika, entah itu geolistrik, entah geomagnet dan sebagainya. Jadi paling biasanya itu para konsultan itu biasanya yang paling enak itu ya geolistrik gitu ya, karena murah, cepat dan termasuk akurat gitu ya. Dan terpercaya banyak kajian di situ. Oke. Nah, ini sumber pustakanya, Anda bisa cari nanti di Michael, David, dan Stephen ini 2014. Oke, sama yang tadi ini sorry ya. Saya 2014 sorry. Ini sebenarnya 2021. Ini saya publikasi saya di Kalirejo. Jadi kemarin 2021 saya penelitian 2020 penelitian di Kalirejo, kokap tentang ini. Tentang geofisika ini dapatlah model tadi. Mungkin saya akan tunjukkan apa model 3D-nya yang lain gitu ya. Coba. Nah, oke. Bisa terlihat ya. Nah, ini adalah model 3 dimensi dari sebuah penelitian saya juga di Madiun yang di sini nyari batu andesit juga, geolistrik juga gitu ya. Geolistrik, Anda bisa lihat ya. Melek nggak? Sebuah contoh batunya, ini batu. Oh, ini ada batunya ngemblok merah, ini batu. Nah, ini adalah calon yang akan ditambang, gitu ya. Nah, ini saya bisa generate posisi batu ini di mana bisa, gitu ya. Batu ini di mana bisa di-generate, bisa digitize namanya. Oke, terus kemudian ini saya bisa cari berapa sih volumenya, gitu ya. Coba aja, nih klik di sini. Option, nah kemudian muncullah seperti ini. Jadi saya akan memfilter tentang batunya, berapa sih row-nya atau berapa sih resistivitasnya. Kalau andesit kan gede-gede ya, 1000 sampai 1800. Ini bisa saya atur aja segini. Anggaplah ini agak 1000 yang aman lah ya, aman misalkan 1500. Itu biar benar-benar fresh andesit banget. Nah, atau ya 1200 lah. Nah, ini fresh andesit banget. Nah, kita mendapatkan volume sekian, 834.500 meter kubik. Oke, nah ini nanti sebagai dasar orang tambang untuk pertimbangan, apakah nanti akan diteruskan apa tidak, akan ditambang apa tidak gitu ya. Oke, nah akan apply, nah akan bentuk seperti ini, nanti akan berkurang. Nah, terus kemudian saya akan tampilkan coba, oh ini yang merah-merah ini adalah contoh titik ukurnya. Jadi kita mengukur, dapatlah titik seperti ini. Nah, terus kemudian yang hitam ini itu adalah batunya. Nah, ini kok bisa sampai ke sana juga, ini karena model interpolasi namanya. Jadi, ya, nanti di geostatistik akan dibahas interpolasi. Nah, keren kan?
Oke, ini adalah contoh dari apa namanya modelingnya. Jadi saya harap nanti Anda bisa membuat model seperti ini gitu ya, dengan geofisika ini, dengan ya kenapa Anda harus bisa ini, karena ini simple, apa namanya, cepat gitu ya. Kita juga sudah punya alatnya, tinggal pakai saja. Oke, mungkin cukup itu dari saya. Ada pertanyaan, Mas? Izin tanya, Pak. Oh ya, oke. Izin tanya tentang apa sih, Pak, peran geofisika, terutama metode geolistrik ini dalam monitoring bencana tambang, Pak? Oh ya, kita tadi selalu membahas tentang eksplorasi gitu ya, duit gitu ya. Oke, nah mungkin terima kasih Mas Firhat atas pertanyaannya. Mungkin akan saya tunjukkan paper saya juga yang satunya. Terlihat nih? Aduh, belum sih. Terlihat, Pak. Lihat, Pak. Oke, ini paper saya juga ini, Rizky Prastowo juga. Ini terbitnya juga barusan saja, gitu ya. Ini sama juga Mas Kalerejo, sama juga. Oke, nah ini paper saya. Nah, coba ini. Oke, nah seperti ini Mas. Ini saya publish di jurnal nasional, ya lumayan lah, nomor 2 di Indonesia. Gitu ya. Di sini kan ada jurnal nasional itu ada peringkatnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Nah ini yang saya nomor 2. Nah di sini Mas, jadi dari gambar ini ya, ini gambar geolistrik. Kita lihat coba ada warna merah, kuning, dan biru. Nah warna merah ini kita ada skalanya, merah, biru sampai hitam ini. Nah, artinya apa? Dari sini kita lihat bahwa apa sih untuk monitoring tambang itu seperti apa sih? Oke, kita lihat dari gambar ini. Coba lihat ya. Di gambar ini yang garis putus-putus ini adalah sebuah batas, Mas. Jadi batas dengan kemiringan tertentu gitu ya. Ini adalah posisinya adalah miring. Jadi apa? Di apa sesuatu yang miring. Jadi tempatnya itu miring. Nah, di sini ada impermeable rock. Artinya apa? Artinya itu adalah batu ini itu tidak bisa meluaskan air. Artinya apa? Ketika hujan turun, batu itu cuma kan rembas cuma sampai batas dari yang garis putus-putus hitam ini. Nah, gitu ya. Nah, artinya apa? Ini adalah slip surface atau bidang seluncurnya, bidang luncur dari longsorannya. Jadi ini adalah potensi longsor. Nah, ketika ada pit tambang itu sebuah jenjang gitu ya, sebuah jenjang. Nah, akan miring seperti ini. Kita bisa kita pakai geolistrik ini menggunakan sama seperti ini. Itu kita nyari apa? Slip surface-nya, Mas. Bidang kelincirnya itu berapa? Di mana? Tebel apa tidak? Kalau tebel, ketika ada hujan turun, airnya cuma ngemplung di situ aja. Airnya itu tersaturasi di situ, jenuh di situ, nggak bisa kemana-mana. Terus kemudian ada kayak gravitasi turun ya, turun. Nah kemudian dengan kemiringan tertentu maka dia akan potensi longsor. Seperti itu Mas Firhat. Ada gambaran belum? Udah, Pak. Oke, mungkin cukup sekian dulu untuk kuliah kita pada pagi hari ini. Terima kasih sudah berkenan untuk hadir. Untuk nanti tugas-tugasnya akan saya kirimkan di Arinas. Terima kasih, selamat istirahat. Mohon maaf ganggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Musti, saya Makasih Pak kelapanya Pak. Wah, iya. Sebenarnya kurang sih Pak itu. Kurang apa? Tene apa dewe? Siap. Ini menurut telo aku pakai telo Mas, bakar telo nam. Telon apa ubi Pak? Telo pohon. OTW besok Minggu Pak. Ya, salah. Oke, terima kasih ya, KN ya. Iya Pak.